Oke, mari kita bedah sama-sama. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah persimpangan yang krusial banget. Bayangin, hukum digital, hak privasi, dan dinamika politik semuanya tabrakan di satu titik. Kalian pasti udah dengar dong soal ramainya kasus tokoh politik Amin Rais yang terkait pernyataannya tentang Presiden Prabowo dan Seskap Teddy Indramijaya. Nah, di Explainer kali ini, kita nggak bakal ikut campur urusan gosip politiknya ya, sama sekali nggak. Kita bakal murni ngebedah fakta hukumnya secara lebih detail. Siapa pelapornya, apa sih pasal yang dipakai, dan yang paling penting, gimana kehadiran teknologi deepfake ini benar-benar ngerubah seluruh aturan main penegakan hukum kita. Menarik kan? Yuk kita bahas. Coba deh kalian pikirin sejenak. Bisa nggak pihak ketiga, katakanlah sekelompok relawan gitu, memenjarakan seseorang cuma karena dianggap menghina orang lain? Secara moral sih, nebela tokoh yang kita hormati emang kedengerannya wajar-wajar aja kan? Tapi tunggu dulu. Di mata hukum pidana, ini tuh ibarat misteri yang kompleks banget. Jadi pertanyaannya di sini bukan soal siapa yang benar atau salah secara etika, tapi murni soal siapa yang secara hukum beneran punya legal standing. Siapa yang punya hak sah buat nyeret kasus kayak gini ke pengadilan. Biar gampang ngikutinnya, ini 6 poin yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Pertama, anatomi kasus. Kedua, efek Streisand. Ketiga, tembok hukum, delik aduan. Keempat, skenario jalan pintas. Kelima, bukti AI dan pembuktian. Dan terakhir yang keenam, penegakan hukum versus kriminalisasi. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, anatomi kasusnya. Kita lihat dulu fondasi dari peristiwa ini. Jadi gini fakta hukumnya. Terlapor potensial dalam kasus ini adalah Amin Rais. Terus, subjek yang dirugikan secara langsung martabatnya itu Letkol Teddy dan Presiden Prabowo. Tapi nih anehnya, pihak yang bereaksi dan berencana ngelapor justru pihak ketiga. Yap, kementerian dan kelompok relawan. Objek perkaranya sendiri adalah tuduhan lisan yang masuk ke ranah privat banget, yaitu klaim soal hubungan khusus. Nah, dari sini aja kita udah bisa ngelihat anomali hukum formil yang pertama. Kenapa? Karena hukum pidana kita tuh sebenarnya ketat banget ngatur soal siapa sih yang boleh merasa tersinggung secara hukum. Gak bisa sembarang orang loh. Masuk ke bagian kedua, efek Streisand. Ini yang terjadi kalau langkah sensor malah jadi bumerang. Kalian pernah nggak sih ngelarang teman buat ngelihat sesuatu, dianya malah jadi makin kepo luar biasa? Nah, persis kayak gitu. Itulah yang namanya efek Streisand. Ketika pemerintah nyoba ngebatasin atau nyansor informasi secara reaktif, upaya itu ujung-ujungnya malah memvalidasi rasa penasaran publik. Jadi, alih-alih isunya mereda, tindakan sensor ini justru memicu ledakan penyebaran informasi. Nyebarnya jauh lebih luas dari audiens aslinya. Dan kasus ini dengan sangat brilian mengilustrasikan efek tersebut. Gini, kementerian emang pakai wewenangnya buat ngeblokir video itu di YouTube khusus buat wilayah Indonesia. Tapi ya ampun, mari kita jujur aja deh, ngeblokir internet zaman sekarang tuh ibarat nyoba ngegenggam air pakai tangan kosong. Susah banget kan? Publik merespons seketika, mereka langsung pakai VPN buat nembus blokiran. Hasilnya, potongan video itu malah pecah jadi fragmen-fragmen pendek dan viral gila-gilaan di TikTok, Instagram, sama X. Upaya sensor yang niatnya ngeredam malah ngubah isu yang tadinya sangat segmented jadi konsumsi nasional cuma dalam hitungan jam. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian ketiga, tembok hukum, delik aduan. Kira-kira apa aja ya syarat pelaporannya? Nah, di titik inilah para pelapor dari pihak ketiga tadi nabrak tembok yang gede banget. Kalau kita merujuk ke revisi UU ITE yang terbaru, khususnya pasal 27A, kasus penghinaan itu sekarang statusnya murni delik aduan absolut. Maksudnya apa? Artinya, aparat penegak hukum tuh posisinya kekunci rapat. Polisi nggak bisa tiba-tiba bertindak, dan relawan juga sebenarnya nggak punya hak lapor. Kecuali, nah ini kuncinya, kecuali pihak yang secara langsung dirugikan, dalam kasus ini ya Seskap Teddy atau Presiden Prabowo, datang sendiri ke kantor polisi buat bikin aduan. Beda banget kan sama delik biasa kayak pencurian? Kalau pencurian mah polisi bisa langsung sikat menyelidiki tanpa nunggu laporan korban. Di titik ini kalian mungkin mikir, tunggu dulu deh. Pejabat publik kan harusnya kebal sama kritik. Betul, tapi itu kalau kritiknya murni soal kebijakan. Pasal 28G konstitusi kita udah ngejamin dengan sangat tegas loh, bahwa setiap orang, siapapun dia, berhak atas perlindungan martabat dan kehormatannya. Kebebasan berpendapat itu otomatis berhenti ketika udah jadi tuduhan yang menyerang personal, apalagi urusan asmara atau orientasi. Itu udah murni ranah privasi, bukan lagi urusan kepentingan publik. Tapi ya gitu, balik lagi ke aturan delik aduan tadi. Walaupun hak konstitusional mereka dilanggar, hukum tetap ngeharusin beliau-beliau ini yang nuntut secara pribadi. Kalau mereka milih diem, ya secara teori kasus pencemaran nama baik ini bakal otomatis gugur. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, skenario jalan pintas. Mari kita bedah yang namanya penyelundupan hukum. Terus gimana ceritanya kalau korban milih buat diam aja, supaya nggak makin gaduh, tapi di sisi lain, aparat ngerasa tetap harus menindak?
Nah, disinilah muncul yang namanya jalan belakang hukum. Polanya gini, aparat bakal ngebuang pasal pencemaran nama baiknya. Sebagai gantinya, mereka bakal manuver dan beralih ke UU nomor 1 tahun 1946 atau pasal 28 ayat 3 UU ITE soal penyebaran berita bohong. Kenapa digeser ke sana? Karena penyebaran berita bohong itu masuk kategori delik biasa. Sama sekali nggak butuh izin atau aduan dari korban. Syarat utamanya cuma satu, jaksa harus bisa ngebuktiin kalau kebohongan itu memicu keonaran. Jadi poin krusialnya di sini adalah soal tafsir keonaran itu sendiri. Dalam jurisprudensi hukum kita, keonaran tuh sering ditafsirkan lumayan luas. Nggak cuma ramah di sosmed aja, tapi ada potensi gesekan yang nyata di masyarakat. Kalau kalian ngerasa skenario jalan pintas ini kedengarannya terlalu mengada-ada atau mustahil, coba deh kita ingat-ingat lagi kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Masih ingat kan? Waktu itu, sang penuduh sama sekali nggak dipenjara karena alasan menghina pribadi Presiden. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi terbukti nggak pernah bikin laporan polisi. Tapi, si penuduh tetap diproses hukum karena dianggap menyebarkan hoaks pembuat keonaran, gara-gara dia gagal total ngebuktiin tuduhannya di persidangan. Nah, strategi di mana korban ngabahin serangan personalnya, tapi negara tetap maju bertindak atas nama ketertiban umum lewat delik berita bohong, itu adalah presiden yang sangat nyata, udah pernah dites, dan terbukti sukses diterapkan. Bagian kelima, bukti AI dan beban pembuktian. Kita lihat di mana fatalnya blunder pemakaian AI di mata hukum. Terus, kenapa sih argumen kebebasan berpendapat dari Amin Rais ini bisa runtuh gitu aja? Jawabannya bermuara pada satu hal krusial, referensi yang dipakai. Yap, sebuah video deepfake hasil rekayasa kecerdasan buatan. Gini ya, di mata hukum, kalau kalian ngeritik kebijakan berdasarkan fakta, itu mutlak dilindungi. Tapi kalau kalian pakai manipulasi digital, cuma buat nyerang ranah personal seseorang, wah, itu sih benar-benar ngehancurin tameng pembelaan itikat baik atau good faith. Secara hukum, konten AI yang dipalsukan itu sama sekali bukan opini teman-teman. Itu murni fabrikasi data. Apalagi sebagai tokoh publik, kan ada kewajiban hukum buat selalu ngecek fakta sebelum bicara. Bayangin deh, nyebarin video AI palsu tanpa verifikasi itu sama aja ngebikin unsur niat jahat atau mens reanya langsung terpenuhi secara material. Kalau kasus ini sampai ke pengadilan dan beban pembuktiannya dibalik, terlapor nggak bakal pernah bisa ngebuktiin keaslian video tersebut, kan emang palsu. Nah, secara otomatis, tindakannya itu bakal dikategorikan sebagai menyebarkan hoaks berita bohong, bukan lagi masuk ranah mengemukakan pendapat. Celahnya benar-benar ketutup. Dan akhirnya, bagian ke-6, penegakan hukum versus kriminalisasi. Mari kita bedah dilema hukum digital ini. Karena kebetulan subjek dalam kasus ini adalah tokoh oposisi yang sangat vokal, udah pasti memicu perdebatan yang super panas. Dan kita bakal lihat dari dua sisi ya, biar berimbang. Di satu sisi, banyak pengkritik yang teriak keras kalau ini tuh murni kriminalisasi. Mereka bilang aparat ngelakuin penyelundupan hukum pakai pasal karet berita bohong, tujuannya ya sekedar tebang pilih buat ngebungkam lawan politik sambil ngakalin aturan delik aduan tadi. Tapi di sisi seberang, para ahli hukum melihat ini sebagai penegakan hukum yang mutlak. Argumennya jelas, kebebasan berpendapat itu nggak pernah ngasih lisensi buat nyebarin hoaks berbasis AI untuk nyerang privasi siapapun. Konsep kesetaraan di mata hukum harus jalan. Maksudnya, kalau warga biasa aja bisa dihukum gara-gara nyebar AI palsu, ya tokoh publik pun harus tunduk pada aturan yang persis sama dong, nggak ada perlakuan khusus. Di era kecerdasan buatan ini, jujur aja, garis pembatas antara fakta sama fiksi itu makin lama makin kabur. Jadi, mari kita renungkan satu pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau sebuah proses hukum itu berjalan murni karena seseorang terbukti ceroboh pakai bukti rekayasa AI, siapapun tokoh politiknya, menurut kalian, apakah adil kalau kita masih pakai tameng kriminalisasi buat ngelindungin tindakan itu? Kasus ini itu jauh lebih besar dari sekedar drama politik sesaat. Ini beneran ujian literasi hukum yang nyata buat kita semua, sekaligus pengingat tajam soal tanggung jawab besar yang ngikutin kebebasan berpendapat di era digital. Coba deh kalian pikirin baik-baik. Oke, segitu dulu pembahasan Explainer kali ini. Makasih banget udah nemenin sampai akhir, dan sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.